Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Manegi Ciao, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, masih cerita keseruan kemarin hari Minggu ya. Di RPM kemarin tuh, di mana ada drama saya dan Andri Bolang berlomba-lomba untuk mendapatkan burung dengan nomor gantangan 06. Cukup seru ya di situ ya. Terus banyak yang tanya itu, kenapa Om Sanda? Apa alasannya kok suka sama burung nomor gantangan 06? Sampai saya menawar itu 20 juta. Kan ceritanya itu teman-teman, di situ bursa ya, dan wajib dijual itu dengan nilai tertinggi 30 juta. Oke, di situ saya nawar 20 juta. Jalu nawarnya 10 juta. Tiba-tiba aja gitu ya, yang tadinya nggak ada nih, Andri Bolang tuh tadinya nggak ada. Tiba-tiba aja dia datang itu nawar 25 juta. Terus saya bilang, emangnya kamu tahu burungnya kerjanya gimana? Nggak tahu. Saya tadi itu makan, kata dia begitu. Karena ada penawaran-penawaran ini dan menyebut nama saya di situ teman-teman. Andri Bolang nih loh. Ini Om Sanda ini kok bisa nawar nih, jelas nih burungnya enak nih. Dia lari, dia nggak ngerti nih tampilnya bagaimana. Oke ya. Terus gini teman-teman, akhirnya banyak dari teman-teman itu bertanya, emangnya Om Sanda itu sukanya itu dasarnya apa? Teman-teman, dari sejak dia tampil, dari sesi pertama itu ya, waktu penilaian awal itu saya melihat di situ burung itu mulai mainnya enak tuh ya. Dia ada neken dan dia mapan gitu loh. Dia pasti kemana dia pergi untuk neken burung itu pasti burungnya gitu ya. Ini yang dikatakan burung punya mental. Terus apa? Dari tipikal suara, saya lantas langsung mengatakan kalau burung itu muda hutan ya. Saya langsung tebak begitu. Oh, ini pasti muda hutan nih. Jadi dari tipikal suaranya itu beda teman-teman. Dan burung kalau dari muda hutan ya, dulu nih kalau kita ngerawat burung-burung dari hutan itu teman-teman, untuk memastikan apakah burung itu ada kesiapan atau tidak, itu kan dari bagaimana dia itu mengeluarkan suara. Jadi suaranya cenderung tidak banyak mengeluarkan suara O ya. Entah itu suara materi atau hanya besetan nada tinggi. Nah, burung ini juga itu walaupun dia dari muda hutan, burung ini sudah ngampung lah bahasanya begitu ya. Atau sudah termastery ya. Ada materi-materi yang memang diupayakan diberikan. Seperti mana cililin, kapas tembak, ya gereja tahun dan lain-lain lah. Materinya enak, bawaannya enak. Burungnya main enak ya, ada neken, durasi dapat walaupun dia bukan tipe burung yang speed gitu ya, dia tetap rapet mainnya. Dan ada pukulan-pukulan ya, dia bawa memang tidak panjang gitu, tidak, tapi ngeban ya, artinya dengan durasi ini tadi tetap bagus lah dia ya. Kalaupun dia mengeluarkan materi seperti mana cililin, kapas tembak, itu tidak dikatakan dia putus-putus atau pendek, enggak. Ya sesuai dengan suara cililin ya. Cililin nembaknya bagaimana gitu. Nah, disitulah saya tertarik untuk menawar. Jadi dari awal sampai akhir penilaian saya fokus dengan 06. Sebenarnya di situ ada, saya melihat juga itu ada burung di seperti mana di nomor gantangan 14 ya, 10 power ada ya, 10 itu burungnya durasi. Kalau 14 itu ada power, terus ada lagi itu di nomor 11 juga ya. Cuman di 06 ini memang itu tadi. Saya jadi naksir gitu kan. Dari perjalanan penjurian itu, ya ini kan kelepasan aja. Seharusnya memang saya tidak usah terlalu menunjukkan bahwa saya itu suka dengan burung itu. Cuman kan ini kan apa sih teman-teman? Orang itu kalau sudah ada kecintaan dengan burung murai batu, entah itu burung siapapun, di saat burung itu kerja bagus, ada rasa gitu ya. Kayak adrenalin kita tuh naik sehingga ada
gerakan-gerakan yang mengekspresikan bahwa kita ini gregetan gitu loh. Saya itu mondar mandir tuh lihat burung itu ya. Waktu dia nembak cigun itu, waduh enak sekali itu. Nah, intinya waktu itu saya tawar. Dari sebelum burung itu dikoncer, saya udah nawar. Toh ada harga 20 juta itu juga burung itu belum koncer kok teman-teman ya. Dari perjalanan main itu sekitar pertengahan penjurian saya langsung jawil tuh yang punya burung. Burungmu buka berapa? Kata dia, nanti dulu om, sambil dia tuh gemetaran. Ya, setelah itu selesai penilaian, saya langsung tawar. Tadinya 15, terus naik ke 20 juta. Ya, si Jalu tetap di 10 juta. Nah, Andre Bolang itu lari dia. Karena dia mendengar ya, MC itu mengatakan, gimana Om Sanda, gimana? Tambah lagi, ada yang naik lagi enggak? Ada ini, mau deal 20 itu tadi ya kan? Terus yang punya ini mintanya mentok. Dia gitu, mentok di 30 juta. Nah, si Bolang datang. Baru dia nawar 25 juta. Akhirnya burung itu kena di angka 27 juta. Gitu teman-teman ya. Mungkin ini bisa jadi wawasan juga ya untuk teman-temanku yang bertanya-tanya kenapa saya suka dengan burung itu. Jadi saya melihat itu satu, dia punya mental, dia pemberdayaan materinya bagus, mainnya mapan, burungnya bukan main aman tapi dia juga neken ya. Terus dilihat dari burung muda hutan nih teman-teman. Kalau dia mapan itu ya, itu pasti kerjanya akan maksimal. Ya, biasanya burung-burung muda hutan ini di saat burung itu belum mapan, terkadang itu bermasalah dengan getap. Jadi sewaktu dibawa agak jauh, dia biasanya itu karena proses kita di dalam mobil kah atau proses perjalanan ini dia akhirnya ini bermasalah di performnya nanti. Nah, ternyata saya melihat di burung itu dari awal dia nyantol sampai berhenti penilaian sebelum konser nih. Itu kan akhirnya konser 4 bendera merah itu kan ya. Nah, burung ini sewaktu banyaknya orang di bawahnya itu tetap neken dia, tetap kerja. Karena proses waktu lelang ini tadi itu cukup lama. Ya, proses ini tadi cukup lama. Banyak orang di bawahnya, burung itu bukannya dia menghindar atau gimana ya. Ngeliat orang ini, dia tetap mainnya enak. Tetap fokus dengan musuhnya. Nah ini mentalnya jelas bagus teman-teman. Ya memang kalau aku lihat yang namanya juga itu kan burung bisa dikatakan untuk pemain-pemain besar ini cukup murah gitu kan ya. Harga ini kan relatif lah teman-teman ya. Ya dikatakan kalau saya bilang burung itu burung bagus tapi tidak sempurna. Tidak sempurna di mana burung itu ada masalah dia ciak bulu ya di perut. Dan menurut saya sih kalau mungkin sebagian orang akan pusing. Ciak perut ini nanti bermasalah ke depannya gitu ya. Kalau aku sih gampang lah, itu bisa disikapi lah ya, bisa dicari untuk menuntaskan permasalahan ciak bulu itu tadi. Gitu teman-teman ya. Saya jadi ketagihan gitu kan, nunggu-nunggu eventnya di RPM tuh. Karena apa ya, itu tadi ada bursanya dan burung-burungnya juga burung-burung bagus. Burung-burung yang belum tersentuh, enaknya ngomong begitu ya, karena memang itu dari daerah-daerah pinggir seperti mana Pacitan, yang Lorok, Pelang dan sebagainya. Mungkin mereka jarang keluar. Burung itu dikeluarkan sewaktu ada event yang dekat gitu ya. Yang dekat itu kan di RPM itu di Ponorogo. Jadi burung itu kerjanya sudah bagus. Memang juga dasarnya bagus burungnya. Itu ditambah pekerja maksimal karena burung itu jarang dilombakan. Oke, teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari si geng 13C7B. Om, bagi ilmu untuk merawat seri F larva Om di rumah harian JK 8 pagi sore. Embun jemur sudah, tapi tetap aja cuma ngeriwik, itu pun kalau dikerodong. Kalau diablak diem aja. Terima kasih Om, mohon sarannya. Oke Om, jadi burungmu ini mungkin kan burung muda juga gitu ya. Permasalahan di burungmu ini burung yang birahinya belum dapet lah dia itu ya. Birahi ini kan juga tak apa namanya ada ukuran gitu ya, artinya dia takaran gitu. Nah di burungmu ini burung yang belum dapat birahi ya.
Burung yang belum dapat birahi atau sulit dapat birahi itu, atau kalaupun sudah birahi cuman ya kan burung gacor itu kan tanda birahi ya kan. Terus pengennya dilombakan, apakah itu udah cukup? Belum tentu ya. Pas tidaknya perlu kita cari, dan itu nanti kalau burung sudah gacor, sudah respon, coba kita lombakan, dan nanti dilombakan itu baru kita tahu apakah burung itu kurang untuk birahinya atau sudah cukup gitu ya. Oke teman-teman, kalau aku melihat ini burung kurang birahi, artinya perlu ada kejar untuk birahinya. Caranya bagaimana? Asupan. Ya, itu sesuatu yang logis ya teman-teman. Pakai asupan, nutrisi. Yang cepat pakai apa gitu kan? Ya sebenarnya untuk semua EF itu juga bisa untuk menaikkan birahi. Lambat laun juga pasti akan dia dapat gitu ya. Tapi kalau pengennya cepat untuk ngejar birahi, mainkan pakai EF seperti mana kroto. Di mana kroto itu diyakini dan memang ini efektif sekali untuk mengejar birahi. Kenapa seperti itu? Pemberian banyak dengan waktu yang agak lama gitu ya. EF kroto itu aman. Beda kalau di jangkrik. Beda juga di Hong Kong. Tidak semua burung cocok. Gitu. Ingat ya, tidak semua burung cocok. Banyak-banyak itu malah ada trouble. Tuh, kalau di kroto untuk ngejar birahi nih aman. Nah, setelah dirasa burungmu itu sudah mendapatkan birahi yang cukup. Artinya ini kan ada hubungannya dengan kondisi tubuh. Kondisinya prima. Nah, di waktu itu baru kamu menstabilkan dengan settingan harian. Tapi untuk saat ini, kejar dulu birahinya. Ini tanda burungmu itu tidak ada birahi. Gitu ya. Burungnya cenderung ngeriwi, dibuka juga begitu. Nah, ini kalau mau dilombakan pasti ya kebanyakan burung seperti ini juga kalaupun kerja gonggong. Kalau nggak gitu cuman pasang-pasang badan aja. Maka itu tadi, kejarlah birahinya. Gitu Om ya. Satu, kasih kroto. Semakin banyak semakin cepat. Kan ada yang tanya itu berapa hari sekali ya kan ngasih krotonya. Kalau tiap hari semakin cepat. Semakin banyak semakin cepat. Terus diimbangi lagi pakai rawatan. Rawatannya bagaimana supaya lebih cepat burung itu untuk dapatkan birahi. Jemurnya pagi. Nggak usah embun ya. Ini tadi ada embun, itu nggak usah. Jemurnya dari pagi. Pagi sinar matahari yang masih kuning. Itu kaya akan vitamin D dan juga untuk menyuburkan hormon testosteron. Ya, hormon kejantanan. Ini kan burung jantan. Jadi ya, dia akan cepat itu memproduksi hormon testosteron. Terus untuk mandi. Mandi itu jarang aja. Paling cepat 3 hari sekali. Paling cepat nih. 5 hari sekali juga nggak apa-apa. Gitu kan. Pokoknya fokusnya untuk ngejar birahi ini tadi. Setelah dia dirasa, kamu merasa nih kayaknya burungku sudah naik nih Om. Sudah ada birahi, burungnya juga udah on. Burungnya udah kelihatan sensitif nih. Ya, agresif juga udah kelihatan. Nah, di situ mulailah kamu untuk menstabilkan. Pakai settingan hanya jangkrik saja. Kalaupun dikasih kroto, nanti sifatnya dijadwal. Seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Gitu Om ya. Mudah kan? Pokoknya yang jelas ini burung kurang birahi. Artinya kamu udah tahu ya masalah di burungmu. Tinggal kamu kejar birahinya saja. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.